Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Circle of Six. Dan di kali ini gua akan merekomendasikan 6 film horor dengan tokoh hantu yang paling menyeramkan versi Circle of Six. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai videonya. Who's asleep amidst the trees? The Curse of La Llorona. The Curse of La Llorona adalah sebuah film Amerika yang disutradarai oleh Michael Chaff yang menjadi debutnya sebagai sutradara, dan ditulis oleh Mickey Dougherty dan Tobias Diakonik, yang dirilis pada tanggal 19 April tahun 2019, yang meraih pendapatan kotornya sebesar 123 juta US dollar. Kisah ini bermula saat seorang pekerja sosial yang bernama Anna Garcia yang diperankan oleh Lindy Cardellini mencoba membantu seorang ibu yang dicurigai menyakiti anak-anaknya. Saat Anna mencoba membantu anak-anak dari ibu tersebut, ibu itu memberitahu dan memperingati Anna soal makhluk misterius yang bernama La Llorona yang akan mengganggu keluarga Anna. Anna pun mengabaikan peringatan dari ibu tersebut dan menganggap bahwa ibu itu mengalami gangguan jiwa. Namun tak disangka teror hantu yang bernama La Llorona benar-benar menghantui keluarga Anna dan membuat teror terhadap anak-anaknya. La Llorona sendiri adalah sebuah tokoh hantu dari cerita rakyat Meksiko yang digambarkan sebagai hantu yang suka menculik anak-anak yang suka keluyuran saat malam hari karena sedang mencari anaknya. Ya, ceritanya mirip-mirip kayak kolong wewe kan? Oke, kita lanjut aja ke list yang berikutnya. The Lights Out adalah sebuah film horor supranatural Amerika yang diadaptasi dari film pendek yang berdurasi 3 menit. Film ini dirilis pada tanggal 22 Juli tahun 2016 yang disutradarai oleh David F. Sandberg yang menjadi debutnya juga sebagai sutradara. Film ini menjadi box office yang meraih pendapatan kotornya sebesar 148,9 juta US dollar. Bercerita tentang Rebecca yang diperankan oleh Teresa Palmer yang pergi meninggalkan rumah ibunya karena ia memiliki trauma oleh makhluk yang muncul di saat kegelapan di masa kecilnya. Ia pun beranjak dewasa, dan sekarang adik laki-lakinya yang bernama Martin mengalami hal yang ia alami semasa kecilnya, hingga mengancam keselamatan dirinya dan adiknya. Dan ternyata makhluk tersebut berkaitan dengan ibunya. Rebecca dan pacarnya pun mencoba untuk menyelidiki hubungan antara ibu dan makhluk tersebut. Waktu itu gue nonton film pendeknya dan gue merasa konsepnya menarik banget. Jadi pas film ini mau rilis, gue sangat excited. Oke, kita lanjut ke list yang berikutnya. You can't get rid of the Babadook. The Babadook adalah sebuah film horor Australia yang dirilis pada tanggal 28 November tahun 2014 yang ditulis dan disutradarai oleh Jennifer Kent. Seperti The Lights Out, film ini diadaptasi dari film pendek yang berjudul Monster. Bercerita tentang ibu yang bernama Amelia yang suaminya meninggal dunia saat Amelia hamil anaknya yang bernama Samuel. Mereka mengalami kecelakaan saat menuju perjalanan ke rumah sakit karena Amelia mengalami kontraksi. Setelah kematian sang suami, Amelia harus mengurus anaknya seorang diri. Dan di suatu malam, Amelia membacakan sebuah buku dongeng misterius untuk anaknya. Amelia pun sadar bahwa cerita dari buku Mr. Babadook itu mengerikan. Bahkan ia sendiri pun merinding ketika membaca buku tersebut. Amelia memutuskan untuk membuang buku tersebut jauh-jauh. Tapi Amelia sudah terlambat, karena Amelia telah membaca semua isi buku Babadook setiap lembarnya. Dan akhirnya Babadook datang untuk menghantui keluarga tersebut. Sosok Babadook menurut gue pribadi sih serem banget, tapi dari segi ceritanya jujur gue kurang suka. Tapi opini gue ini gak mutlak ya, jadi kalian harus nonton sendiri filmnya. Oke, next.
Mara adalah sebuah film horor supernatural Amerika yang dirilis pada tanggal 7 September tahun 2018 yang disutradarai oleh Cliff Tong dan ditulis juga oleh Cliff Tong dan Jonathan Frank. Bercerita tentang seorang psikologi kriminal yang bernama Kat yang diperankan oleh Olga Kurilenko yang harus menyelidiki seorang laki-laki yang diduga tewas dibunuh sang istri. Kat kemudian mendapatkan satu saksi yang masih bocah, yaitu anak dari keluarga tersebut. Namun bocah itu menyebut bahwa bukan ibunya lah yang membunuh ayahnya, melainkan makhluk menyeramkan yang bernama Mara. Lalu Kat pun mulai dihantui oleh sosok yang bernama Mara tersebut. Dari segi plotnya sih emang agak kurang ya, tapi di beberapa scene saat si Katnya rep-repan mungkin bukan cuma gua aja yang merasa relate, tapi beberapa dari kalian juga pasti merasa relate, yang menambah kengerian tersendiri. Oke, kita lanjut lagi ke list yang berikutnya. Victoria, what's under the bed? Don't look at her. Mama merupakan sebuah film horor Amerika yang diadaptasi juga dari film pendek yang berjudul sama, yaitu Mama. Film ini dirilis pada tanggal 18 Januari tahun 2013 yang disutradarai oleh Andres Muschietti dan meraih pendapatan kotornya sebesar 146,4 juta US dollar. Bercerita tentang pria yang bernama Jeffrey yang mencari saudara kembarnya yang hilang. Namun dia tidak dapat menemukan kembarannya. Namun ia bertemu dengan dua keponakannya yang bernama Victoria dan Lily di sebuah pondok tua. Jeffrey pun mencoba mengadopsi mereka, namun istrinya yang bernama Annabelle sedikit menentang karena istrinya tidak suka dengan anak kecil. Dan pada akhirnya Jeffrey berhasil membujuk Annabelle dan mengadopsi kedua anak tersebut. Namun Annabelle merasa ada yang aneh dengan anak tersebut, ditambah tingkah laku Lily yang aneh dan suka memakan serangga. Annabelle merasa ada makhluk menyeramkan di sekitar mereka. Menurut pendapat gue sih, film ini mempunyai wujud hantu yang benar-benar nyeremin. Ya walaupun suasana di film ini tipikal film horor Hollywood sih, tapi film ini emang mesti kalian tonton buat kalian pencinta film horor. Oke, kita ke list yang terakhir. Sinister adalah sebuah film horor supernatural Amerika yang dirilis pada tanggal 12 Oktober tahun 2012 dan sequelnya dirilis pada tanggal 21 Agustus tahun 2015 yang ditulis dan disutradarai oleh Scott Derrickson dan sequelnya disutradarai oleh Ciaran Foy dan masih ditulis oleh Scott. Oke, gua akan kasih sinopsis yang prequelnya aja ya. Bercerita tentang penulis kasus-kasus kriminal yang bernama Alison Oswald yang mengalami kesulitan menemukan ide untuk buku terbarunya. Alison yang berniat mencari inspirasi pun memutuskan untuk pindah bersama keluarganya ke tempat di mana pernah ada kasus pembunuhan berantai sekeluarga di rumah tersebut. Dan pada saat ia mengecek loteng rumah tersebut, ia menemukan sebuah kardus yang berisi tap rekaman. Judul dari tap itu terlihat normal, namun isi dari tap tersebutlah yang memulai teror ke keluarga Alison. Film ini keren banget sih menurut gue. Dari segi plotnya yang menarik sampai ke tokoh hantunya juga ikonik. Film ini adalah film yang gak harus kalian tonton sequelnya, tapi membuat kalian sendiri yang penasaran sama sequelnya. Jadi kalian wajib banget tonton film ini. Oke, jadi itu dia 6 film horor dengan tokoh hantu paling menyeramkan versi Circle of Six. Jika kalian punya rekomendasi film lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.